reshuffle kemarin menurut Bapak? Mantap. Pak Prabowo ini kan nyebut di DPR, kamu jenderal-jenderal polisi, TNI, pejabat, siapapun saya hadapi. Sehat Bapak? Sehat. Iya, Bapak saya lihat kan banyak nih kemana-mana memberikan penjelasan. Kesini doang belum nih? Iya. Udah lihat Baru diundang soalnya. Baru diundang apanya? Kemarin diundang Iya, katanya. dulu. Tunggu dulu saya lihat-lihat situasi. Udah aman Pak? Kalau menurut Bapak udah kondusif belum sekarang? Sudah, alhamdulillah. Udah ya? Kondusif, ya. Tapi kita mau merangkum dikit kejadian kemarin. Kalau dari menurut penglihatan Bapak ya kemarin pas demonstrasi itu akhirnya meledak di tanggal 30-31 Agustus itu, apa yang Bapak lihat sebenarnya Pak? Kalau saya ya, kan ada muncul istilah apa namanya dalang, istilah penunggang. Kalau saya lebih setuju itu organik, itu asli dari masyarakat sebagai bentuk protes karena akumulasi kan terhadap persoalan yang selama 10 bulan pemerintahan Pak Prabowo itu muncul tetapi tidak pernah mendapat tanggapan serius gitu, sehingga ada pemicunya itu peristiwa di DPR. Orang nyanyi-nyanyi apa, padahal nyanyi-nyanyi, nari-nari udah biasa kok di mana-mana. Di istana saja waktu saya jadi menteri 5 tahun tuh ya kalau 17-an habis upacara ya nari-nari, nyanyi. Terkenal kan dulu ada Farel, ada Putri Aryani, apa itu kan kita gini-gini enggak apa-apa. Tapi ini jadi pemicu. Iya, ini kan juga setelah acara. Sehingga menurut saya ini organik, serentak. Tapi kemudian ada penunggang. Penunggangan itu kira-kira terjadi di waktu ya sesudah seharusnya bubar, gerakan-gerakan yang asli penunggang ini muncul yang agaknya terorganisir gitu ya, makanya ada kerusuhan yang seperti teratur, tujuannya sama, kode-kodenya sama gitu ya, di mana massa berkumpul itu kan menurut kesaksian nih dari Intel itu kan selalu ditandai oleh apa naiknya kembang api warna, tembakan 2 kali. Iya kan, nah, selalu itu berarti itu ada yang organisir sebagai penunggang itu sebenarnya, tidak sebagai dalang gitu. Kecuali mau disebut sebagai dalang kerusuhan, tapi kalau dalang demonya itu sendiri aspiratif murni. Saya juga ngikuti, ya? Saya juga ngikuti. Anda turun ke sana bagus tuh. Yang memang ke DPR. Iya, yang ke DPR, kemudian berorasi menyatakan rakyat harus menyampaikan aspirasi dengan baik, DPR harus gitu kan itu bagus. Memang itu tujuan yang aslinya dari demo itu. Iya, tujuannya kan sebenarnya jangan sampai akhirnya demonstrasi yang niatnya ini tujuannya apa, akhirnya ditunggangin dan belok kemana. Di mana hal itu kemudian dikumandangkan di sosial media seolah-olah kita itu ke arah darurat militer. Ada nggak indikasi ke sana kalau Bapak lihat pada saat itu? Begini, harus diketahui dulu darurat itu, hukum darurat negara dalam keadaan darurat itu ada 3. Satu darurat sipil, itu berlaku untuk daerah tertentu. 2 darurat militer, jika pemerintah sudah mulai lumpuh, lalu darurat perang kalau dari negara lain musuhnya. Dan itu darurat gitu bisa dilakukan, tetapi dengan prosedur-prosedur tertentu. Kalau sampai ke darurat militer itu kan harus dengan persetujuan institusi lain, tidak bisa dikeluarkan mendadak. Misalnya harus bicara dengan DPR, kan? Nah, apakah ada indikasi ke arah situ kemarin? Mungkin sebagian orang atau sebagian pejabat berpikir bahwa itu diperlukan, ya, karena memang situasinya waktu itu kan luar biasa ya, dari kota ke kota dan kan awalnya dari Pati kan Pak? Iya, awalnya dari Pati. Iya. Masyarakat sudah mulai gondok gitu, lalu ada pemicu DPR. Nah, jadi darurat militer itu sebagai instrumen hukum memang ada. Apakah itu bisa digunakan? Selama ini kan tidak pernah digunakan. Kalau di beberapa daerah di Aceh misalnya DOM, daerah operasi militer dan sebagainya, lalu 98. Tetapi yang sekarang ini sebenarnya belum ada keputusan itu, tapi memang isu bersebar dari sumber-sumber yang juga bisa dipercaya bahwa pembicaraan
officially di sebuah forum gitu memang ada, cuma tidak diputuskan begitu gitu. Nah itu aja sebenarnya. Anggap nih Pak, kalau kemarin kejadian sampai akhirnya ya arahnya kalau darurat militer itu kan untuk mengembalikan situasi dari keadaan chaos menjadi keadaan normal kembali. Dan itu saya membayangkan kalau itu terjadi ya rusaklah kita ini. Ini kan sebenarnya semua yang muncul ini mulai dari masalah-masalah pelaksanaan bernegara secara demokratis kan. Kenapa harus dihadapi dengan militer? Karena kalau Anda bayangkan darurat militer, Anda mau pergi kemana nanti harus ada izin. Dengan siapa, sampai jam berapa, tujuannya kemana. Bisa diizinkan, bisa tidak gitu. Kan gawat hidup kayak gitu. Tapi si penyusup yang nunggangin mau kemana sebenarnya kalau Bapak lihat dari kacamata Bapak? Saya tidak tahu persis, cuma analisis-analisis yang muncul di luar itu kan perebutan dominasi politik ya. Dominasi politik, ada orang ingin, banyak kan teorinya, ada yang bilang oh ini karena TNI ingin maju ke depan, kan? Tapi ada kelompok ini nih mengambil kesempatan politik. Kelompok ini ada kelompok ini, ada geng ini, geng itu, macam-macam lalu berkumpul di situ, tetapi nampaknya lebih terlatih gitu ya. Nampaknya lebih terlatih. Ada kan? korlapnya Pak ya? Ada korlapnya sehingga ada tanda-tanda masa berkumpul di sini melakukan ini. Itu terekam di dalam liputan media, liputan medsos bahwa itu ada pengendalinya. Tapi tetap saya berpendapat bahwa pengendalinya itu numpang aja sebenarnya. Masalah pokoknya adalah tuntutan yang sebenarnya aspirasi biasa yang menumpuk lalu dapat pemicu gitu. Iya betul. Awalnya kan cuma dari satu hal yang sebenarnya murni, kemudian akhirnya udah mulai dikotori dengan hal-hal yang bersifat tujuan yang lain kan, agendanya berubah gitu. Iya. Kenapa kok tujuannya kantor polisi di seluruh Indonesia kan? Seakan-akan ingin ada upaya mendelegitimasi kemampuan polisi untuk mengamankan situasi, untuk menenteramkan masyarakat. Nah ini juga macam-macam analisisnya. Namanya analisis itu kan sulit dibuktikan, tapi kita bisa membaca dari gejalanya. Ini nampaknya memang ada sebuah upaya, sebuah kekuatan agar ya polisi ini buruk di mata masyarakat, polisi ini lemah. Jangan polisi saja yang mengamankan, harus kami juga, kira-kira kan gitu kan. Ini buktinya polisi tidak bisa mengamankan kantornya sendiri gitu. Nah analisis, saya percaya pada analisis itu. Wah, iya mungkin juga sih. Ini ada upaya melemahkan polisi di mata publik sehingga nanti akan ada alasan untuk muncul satu konfigurasi politik baru misalnya tentang peran polisi. Misalnya harus diimbangi dengan apa? Taruhlah. Banyak orang yang khawatir nanti ini TNI, kan gitu kan. Yang banyak, analisisnya kan banyak begitu. Analisis boleh, dan kita harus olah itu agar nanti produknya ya proporsional saja, gitu. Tapi jangan menjadi sebuah tuduhan kan maksudnya itu. Oh iya betul. Menjadi sebuah tuduhan. Nah kemarin itu kan akhirnya mengarah narasi itu akhirnya mulai menjadi tebal ketika akhirnya banyak video-video yang beredar adanya penyusup yang tertangkap di dalam demonstrasi itu yang kemudian memiliki KTA. Nah, sebenarnya ini kan masih bias ya kalau menurut saya. Apakah beliau ini adalah memang dari kesatuan yang tugasnya mengikuti SOP, di mana yang saya tahu dari kesatuan itu sendiri, ketika ada kondisi-kondisi yang membahayakan keamanan negara, mereka boleh nih menaruh orang di situ kan. Nah, pertanyaannya ketika ditangkap, apakah orang ini melakukan kerusuhan atau memang dia tidak melakukan kerusuhan dan dia sedang berjaga-jaga? Ini kan menjadi bias, Pak. Kalau khusus yang ditangkap itu ya beberapa orang. Kalau saya melihatnya dia itu melakukan tugas biasa. Kan orang Bais katanya. Kan Bais kan memang harus mengamati di situ. Apalagi ketika dia ditangkap itu ada di belakang rombongan Brimob, bukan di rombongan massa. Jadi dia ikut di situ, lalu ditangkap, kamu siapa dan sebagainya, lalu diperkenalkan, ya kan? Diperkenalkan kartu tanda anggotanya. Menurut saya itu bukan bagian dari perusuh, itu biasa saja sih menurut saya. Setiap ada kerusuhan, kita itu
menyebar semua kekuatan intelijen. Saya pernah Menko Polhukam. Jadi kalau misalnya besok tanggal sekian mau ada demo, gitu ya. Seminggu sebelumnya tuh kita sudah tahu rapatnya biasanya di kantor apa namanya Subden namanya, di kantor Panglima yang di dekat istana tuh ada kantor. Gitu. Rapat di situ yang bisa memonitor seluruh Jakarta ini. Lalu biasanya BIN paparan. Pak, kekuatan demo ini misalnya akan ada 30.000 orang. Berangkat dari sini sekian, korlapnya ini, pendananya ini, itu ketahuan. Oh, dari sini nih hanya ada 30 orang, Pak, cukup polsek yang aman. Itu sudah diketahui semua. Nah, kalau pas besar seperti demonstrasi buruh yang kemudian demonstrasi di DPR, yang kemudian mengorbankan seorang aktivis yang sampai ditelayangi sampai pingsan itu kan. Nah, kita pada waktu itu lalu bagi-bagi tugas. Nanti Bais ambil peran ini, BIN ini, Polri ini, TNI ini, Kominfo ini, semua bicara gitu. Sehingga saya melihat yang ditangkap kemarin itu ya tugas biasa. Berarti, nah kalau ketika akhirnya ada misalnya pihak yang menarasikan bahwa wah TNI ini dalangnya, gitu kan? Apakah itu menjadi sebuah tuduhan, Pak? Tidak apa-apa kalau itu sebagai sebuah analisis. Jangan-jangan TNI, misalnya. Jangan-jangan. Iya kan, jangan-jangan ini TNI kok polanya seperti itu, orangnya seperti itu. Bagaimanapun nggak bisa disembunyikan sekarang ini sedang terjadi satu satu pergolakan tentang rencana kebijakan, peran Polri dan TNI itu seperti apa, gitu kan? Aturannya sudah ada, tetapi kan sekarang sedang didiskusikan kembali tentang itu, kan? Sehingga ada orang menuduh, oh ini pasti TNI, oh ini BRIMOB, ini apa gitu dan seterusnya. Biasa aja analisis seperti itu. Yang penting semuanya kan menjaga diri. TNI-nya juga harus tetap pada posisi, BRIMOB-nya juga pada posisi dalam menghadapi kasus itu. Bahwa orang luar menganalisis itu ya biasa saja menurut saya. Itulah demokrasi. Orang boleh menganalisis dan tidak bisa disebut sebagai tuduhan. Kalau setiap orang bicara lalu dituduh melakukan fitnah, melakukan makar, nah itu negara ini tidak akan maju-maju. Betul. Menjadi masyarakat yang takut akhirnya untuk berbicara, ya kan? Ya biar aja bicara, kalau enggak dijelaskan aja kan gitu. Cuma kan kita masyarakat ini nggak semua paham nih Pak tentang freedom of speech. Banyak kan dari kita tuh yang merasa bahwa freedom of speech itu kemerdekaan berbicara itu terserah gua. Selama gua mau ngomong ya gua ngomong gitu loh. Perbedaan pendapat ya udah nggak apa-apa. Tapi saya pernah baca Pak, bahwa freedom of speech itu juga sebenarnya ada aturannya gitu kan, di mana aturan itu tidak melanggar konstitusi atau undang-undang daripada negara itu. Apa itu benar atau enggak, Pak? Itu undang-undang baru ketika terjadi peristiwa 98. Itu undang-undang nomor 9 tahun 98 tentang aturan menyatakan hak untuk menyatakan pendapat masyarakat, ya, menyampaikan aspirasi. Di situ diatur apa yang boleh dibicarakan, jam berapa sampai jam berapa, tempatnya di mana dan sebagainya. Kalau di kantor-kantor pemerintah bagaimana caranya sudah diatur semua. Dan apapun boleh dibicarakan selama itu aspirasi. Nah, setiap aspirasi itu tentu kan ya aspirasi kan, tidak bisa disertai fitnah atau tuduhan. Apa fitnah atau tuduhan itu? Misalnya sesuatu yang belum konkret sudah dituduhkan, apalagi nyebut nama orang, nyebut nama pelaku, itu biasanya kalau keliru itu bisa pelanggaran hukum meskipun itu didapatkan dalam forum menyampaikan pendapat. Kalau ke institusi sendiri, misalnya saya memprotes TNI gitu, kebebasan berpendapat saya itu batasannya ada di mana? Ya apa yang diprotes kepada TNI? Iya, kalau misalnya saya bilang jangan-jangan ini TNI ada terlibat nih dalam kerusuhan kemarin. Oh kalau itu enggak apa-apa. Bilang gitu kan tidak apa, jangan-jangan kan. Jangan-jangan. Kok gitu. Seperti polanya model TNI kan tidak apa-apa. Nanti kan dijawab enggak ada gitu. Kalau sampai mengarah ke seseorang ya dipanggil apa? Indikasinya kan gitu. Kalau fitnah ya tetap ditindak secara hukum kalau fitnah. Kalau cuma menyebar isu dan sebagainya. Tapi kalau punya indikasi-indikasi,
dan sifatnya umum gitu yang dikatakan. Ini kayaknya polanya kok seperti yang biasa dilakukan oleh misalnya Kopassus sih, kok seperti yang biasa dilakukan oleh marinir atau apa gitu kan. Kan biasa orang mengatakan itu agar berhati-hati semua kan. Iya, tapi narasi seperti itu kan memojokkan ya Pak ya? Iya bisa saja kalau bisa tercipta sendiri framing itu ketika indikasi itu kuat. Iya toh, kalau indikasinya tidak kuat kan paling dijelaskan di mana itu tidak ada kan gitu toh. Yeah. Dan memang hukum itu setiap pelanggaran hukum yang tidak diketahui, meskipun terjadi tidak diketahui dan tidak ada buktinya kan tidak bisa ditindak juga. Berarti harus menyertakan bukti-bukti. Iya dong. Nah, iya. Kemarin kan salah satu jenderal ya, akhirnya ke kantor polisi melaporkan seorang influencer bernama Ferry Irwandi. Iya. Bapak udah tahu tuh ya? Saya baca. Gejala apa yang Bapak lihat ini, Pak? Ya, anunya dulu ya, materinya dulu. Materinya dulu. Kenapa ini si Ferry dilaporkan? Itu katanya karena berbicara sesuatu di sebuah forum yang tersiar secara publik, ya toh, bahwa untung kita bisa menggagalkan rencana darurat militer. Nah, dia dianggap memfitnah bahwa militer itu mau melakukan hukum darurat. Gitu. Lalu dia disampaikan ke Polri tapi bukan dilaporkan. Didiskusikan. Ini ada ini lah. Ini bisa masih diskusi. Masih diskusi. Belum laporan, belum laporan. Ini gejalanya gimana? Kalau ini sifatnya provokasi dan fitnah gimana? Kami cara menanganinya belum dilaporkan secara resmi. Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Ferry itu menurut saya bagian aja dari aspirasi masyarakat. Karena selain Ferry berbicara begitu, masyarakat sudah tahu isu. Anda juga tadi mulai dengan istilah. Betul. Iya kan? Karena sudah bersebar isu itu. Iya. Dan lebih baik menurut saya itu tidak diperpanjang, tidak dilanjutkan ke proses hukum. Karena kalau itu berlanjut, nanti bisa saja muncul di pengadilan memang ada pembicaraan itu di suatu tempat, saksinya ini, pejabatnya ini. Kan jadi kacau negara ini. Iya kan? Lebih baik sudahlah. Ini selesai saja gitu. Tapi kalau memang punya bukti ya silahkan aja. Saya tidak menghalangi. Iya. Itu kan kebebasan dari setiap individu atau institusi untuk menegakkan keadilan menurut versi mereka. Isu darurat militer sudah bersebar kemana-mana. Bahkan sudah ada yang menyebut posisinya yang bicara ini di sebelah mana dan sebelah mana. Itu kan sudah orang tahu. Ini ada yang pengen saya tanya sama Bapak. Kemarin cukup ramai Pak isu di sosial media. Anggap nih saya, misalnya pada saat demo dan akhirnya menjadi rusuh ini, kemudian saya menaikkan satu informasi. Saya mendapatkan penawaran, Pak. Penawaran untuk mempromosikan satu campaign, di mana campaign itu mengajak orang untuk berdamai dengan tawaran uang sejumlah sekian. Sedangkan di tawaran itu masih belum bisa dibuktikan kebenarannya nih Pak. Apakah fiktif, apakah benar atau tidak? Kalau saya melihat ya orang menafsirkan sesuatu peristiwa untuk damai Pak. Istilahnya ada tawaran agar mengkampanyekan damai itu kan bukan tindak pidana. Tawarannya? Iya. Ayo damai yuk, bukan tindak pidana kan? Lah, lalu Anda menyebabkan kecurigaan itu. Nanti kan tinggal pembuktiannya. Pembuktian itu kalau dipidana kan ada yang utama itu ada aktus seriusnya. Aktus serius itu perbuatan nyata. Anda melakukan ini nih, sudah terbukti itu. Tapi harus ada lebih mendasar dari itu namanya mens rea. Mens reanya. Apakah Anda berniat ini memprovokasi orang agar orang marah, agar orang tidak puas? Kalau itu tidak bisa, tidak ada, bukan tindak pidana. Anggap saya memang tidak tahu Pak. Saya saya polos lah ya Pak ya. Saya taunya, wah ini ada tawaran, wah ini nggak benar nih. Kalau tidak tahu tidak boleh. Kalau tidak tahu, orang yang tidak tahu itu tidak boleh dihukum. Jadi ada dalilnya, tidak boleh ada hukuman terhadap orang yang tidak tahu. Oleh sebab itu yang dikatakan mens rea itu unsurnya ada 4. 1, dia memang berniat melakukan itu. Yang kedua, dia tahu bahwa akan menimbulkan akibat itu. Yang ketiga, dia lalai. Artinya tidak hati-hati, padahal dia patut menduga itu. Dan kemudian sembrono. Sembrono? Iya.
sembrono karena Anda sama sekali tidak hati-hati. Nah, itu nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Anda katakan misalnya ya orang yang melakukan itu, saya tidak sembrono karena itu memang menurut keyakinan saya kan tidak bisa orang disuap dengan cara itu, misalnya kan. Karena kan bukan perbuatan pidana ketika orang mengatakan itu, apalagi orang kalau menyuruh damai lalu dikasih uang ya seruan damai itu juga itu kan juga bukan tindak pidana. Itu yang kedua, dalam tindak pidana itu harus jelas siapa subjeknya, siapa objeknya. Kalau itu Anda menyatakan kalau uang pemerintah dipakai untuk nyuap orang, untuk ngajak orang berdamai, itu salah. Sejauh Anda tidak menyebut siapa pemerintahnya, siapa yang disuap, itu tidak apa-apa pendapat tuh. Kalau di dalam hukum itu korban tuh disebut subjek. Institusi mau menuntut siapa? Siapa korban kalau institusi? Kecuali Anda menyebut institusi yang konkret. Itu kantor polsek sana yang dipimpin oleh ini nih, ya apa bisa? Ya kan ada subjeknya di situ. Bukan institusi ini nih tidak fair tuh, bagi-bagi uang kemana gitu. Kan tidak apa-apa DPR dan sebagainya. Dan itu biasanya sudah menjadi pendapat umum sih. Nah, kalau misalnya saya nih sebagai influencer, kemudian saya membuat video, saya melihat kondisi negara saya sedang tidak baik-baik saja. Saya meminta bantuan di luar tanpa meminta izin pada negara, spontaneous ya, saya melakukan itu. Apakah saya bisa kena masalah? Mungkin bisa. Anda melanggar dengan minta izin, tapi itu nanti kan biasanya diselesaikan secara restoratif justice, asal Anda jelas. Itu bantuan kalau masuk diserahkan ke siapa? Nomor rekeningnya berapa? Pembelanjaannya bagaimana? Karena kalau Anda dianggap penipuan, kan banyak orang melakukan itu kan. Katanya untuk membangun ini, membangun itu, ternyata untuk diri sendiri, kan banyak orang dipenjarakan. Aliran donasinya yang harus jelas. Itu harus jelas. Anda sebut ini di Indonesia sedang begini, saya ingin membantu rakyat, tolong salurkan ke rekening nomor ini. Nah, lalu rekening nomor ini nanti kan bisa diperiksa. Apakah ini ada penipuan atau tidak? Tergantung pada mensrea itu tadi. Apakah Anda ini melihat menjelek-jelekkan nama negara apa enggak? Kalau menjelekkan nama negara kan bisa masuk berita bohong. Iya kan? Iya kan? Tetapi kalau Anda tulus saja, saya melihat ada orang miskin di sini kelaparan di desa ini kena bencana nih. Saya kumpulkan donasi sekian. Ini. Bukan hanya luar negeri loh, bukan hanya luar negeri. Sekarang ada tokoh besar yang sekarang ini sedang menjadi tersangka. Dulu dia mengumpulkan dana banyak sekali sampai miliaran untuk sebuah bencana alam di sebuah Indonesia Timur. Tapi kemudian tidak ada pertanggungjawabannya. Uangnya kemana? Padahal uang yang masuk itu diumumkan tiap hari ini. Tapi uangnya nggak kemana? Nah, pembelanjaannya kemana dan kapan tidak ada, tersangka aja. Itu karena aliran dana. Itu yang menjadi masalah ya. Kalau narasi itu nanti dibuktikan oleh ahli bahasa. Ahli bahasa apakah ini ada mensreanya apa tidak? Ini jadi membuka pemikiran kita juga tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia supaya sama-sama belajar. Sebenarnya poinnya itu sih, Pak. Iya, betul. Apabila kita membuat sebuah foto ya, gambar karikatur presiden misalnya, ini juga jadi pembahasan. Ini saya coba menanyakan sama Pak Mahfud. Kemudian diedit lah, kupingnya ditutup, terus mukanya diapain gitu, terus ada tulisan yang mungkin kita ngerasa kayak risih kok ditulis gitu ya. Anda masih ingat dulu tahun 2004 gitu ya, ada fotonya Pak Akbar Tanjung, dia muat di Rakyat Merdeka, hidungnya panjang, ditulis pembohong, lapor ke polisi. Bisa? Bisa. Itu penghinaan kepada saya. Saya kan ditulis sebagai Pinocchio gitu, tapi kemudian damai. RJ. Ya, RJ kemudian. Jadi bisa kalau orang merasa berarti bisa ya? Tersinggung gitu. Karena itu kan orang itu tersinggung ya. Jadi si pihak itu tersinggung dia bisa melaporkan ya. Kalau bendera kita itu ditaruh di bangku, Pak. Maaf ya, ini buat pihak yang tertentu. Ini saya bertanya aja. Di bangku, Pak, misalnya bangku taman gitu. Karena ini jadi pro kontra juga. Ada yang merasa bahwa itu merendahkan bendera kita. Ada yang merasa bahwa ya nggak ada tempat di sini. Kita kalau di negara ini nggak bisa naruh bendera sembarangan karena kita lagi demo gitu. Nah, ini bijaknya gimana sebenarnya kalau bendera di itu boleh nggak, Pak? Bijaknya ya hati-hati aja karena ada pasal di Undang-Undang Nomor 24 tuh, Undang-Undang tentang Lambang Negara Bahasa itu, pasal 24 mengatakan barang siapa merendahkan martabat bendera dengan
merobek, menginjak, dan menghina. Ya. Caranya disebut menghina, nanti kan pembuktian di pengadilan. Itu diancam hukuman pidana 4 tahun. Ada memang. Oleh sebab itu harus bijak aja. Kalau misalnya Anda makan, kok tidak ada tikar nih, lalu dijadikan tikar, itu tidak boleh. Itu udah sah, kalau tidak cuma bisa dipasang gini kan tidak apa-apa. Nah, cuma kalau di kursi taman gitu kan abu-abu ya Pak ya, kesannya ya. Oke, nah sekarang kita mau bahas, ini udah clear ya semuanya ya, jadi sama-sama belajar hukum nih sama belajar. Saya juga sambil ngingat-ngingat. Iya, siapa tahu Bapak dipanggil lagi kan, mumpung lagi kosong ini ya. Polhukam lagi kosong guys ya. Pak, kalau ditawarin balik, udah ada belum Pak? Siapa tahu mungkin diam-diam udah ada panggilan gitu. Waduh, saya enggak pernah memikirkan itu ya. Iya. Jadi karena tidak pernah memikirkan itu, jawabannya juga enggak pernah terpikir. Enggak pernah terpikir. Tapi kita terpikir Pak, ada beberapa orang yang lumayan vokal ya. Maksudnya ini kan ada reshuffle. Dan Bapak akhirnya hadir setelah reshuffle ya. Kosong Pak, kosong. Kalau ada panggilan, siap bertugas ya Pak? Nanti saya jawab kalau sudah ada panggilan aja. Kalau sudah, itu asik banget ya. Karena kan Bapak dikenal sebagai orang punya integritas kan. Terus kemudian cara Bapak memimpin juga banyak disukai oleh masyarakat. Ya kali-kali Pak ya. Nah begini. Mas Denny, apapun jawaban saya pasti menimbulkan kontroversi. Karena seorang tokoh itu pasti ada pendukungnya, pasti ada orang yang tidak suka juga. Oleh sebab itu begini, kalau saya jawab, oh saya mau gitu. Orang pasti enggak tahu diri juga nih orang katanya. Belum ditawari udah mau. Kalau bilang enggak mau, oh cuma ngomong aja, ternyata sesudah mau diberi tugas enggak mau gitu kan. Oleh sebab itu saya enggak jawab. Jawab kepada yang berwenang aja nanti. Yang berwenang untuk bertanya. Ini public speaking namanya. Cuma kan kemarin keresahan kita terhadap pejabat kita dengan public speakingnya, terutama salah satu menteri yang baru saja menggantikan Ibu itu kan. Menurut Bapak piye? Maksudnya public speaking keliru tuh. Cuma kan kita kan tidak bisa menjudge seseorang itu hanya dari kesan itu saja kan Pak ya. Kan kita harus lihat bagaimana dia bekerja. Iya kita lihat kan kita masih akan bekerja. Masih ada 100 hari ke depan program itu yang akan kita lihat. Tapi memang kalau kita lihat bukan hanya beliau, tapi beberapa pihak-pihak pejabat kita yang memang dikritisasi banget tentang public speaking. Memang kalau Bapak kan pernah di dalam nih Pak, nggak ada PR-nya ya Pak ya? PR yang ngatur, Bapak jangan ngomong ini yo. Memang ada di dalam, tapi ada juga yang biasanya kalau pejabat meskipun ada humasnya gitu ya, PR-nya gitu, biasanya suka bicara sendiri juga gitu. Tapi kalau orang sudah punya pengalaman, makanya orang menjabat itu kan harus ada track record juga ya. Kompetensi oke, mungkin seorang menteri itu kompetensinya oke lah. Gitu, tapi kalau tidak punya track record memimpin, track record menghadapi masyarakat, itu bisa salah. Gitu. Lalu ada integritas, kan 3 itu saja syarat kalau mau menjadi pejabat sebenarnya. Dengan anunya masing-masing kan, track record, terus integritas dan kompetensi. Nah masalahnya banyak orang tidak punya kompetensi, tidak punya track record, lalu kejeblos. Tapi kadang-kala juga ada yang tidak dengarkan dulu masalah, lalu spontan ngomong gitu. Ya kembali kepada personal masing-masing ya Pak ya? Kembali kepada personal masing-masing. Oke, iya. Ini Pak, reshuffle kemarin menurut Bapak? Mantap. Oke. 2 jempol. 2 jempol. Bapak suka ya? Iya suka, karena saya anggap itu bagian dari langkah awal. Begini, begitu kerusuhan tuh luar biasa terjadi di mana-mana, kan kita berteriak, ini akumulasi karena tidak pernah nanggapi suara-suara masyarakat selama 10 bulan. Saya mengatakan gitu di mana-mana. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan ini harus dilakukan 2 langkah. 1, quick win. Langkah untuk menyelesaikan masalah dalam waktu pendek. Lalu yang kedua, jangka menengah dan panjangnya. Nah, quick win-nya itu lakukan apapun untuk menormalkan situasi, dan itu sudah langsung dilakukan oleh Presiden. Prabowo kan ini Polri, TNI sana selesaikan, gitu. Selesaikan, tidak sampai sehari sudah reda semuanya, sudah bisa dikuasai. Sesudah itu quick win yang kedua adalah saya usul reshuffle, reshuffle, dan itu langsung dilakukan.
Ya kita semua harus reshuffle karena ini tidak profesional. Dan secara politis ada yang dianggap bermasalah, ada yang dianggap punya indikasi tindak pidana dan harus dilakukan reshuffle. Nah, reshuffle sudah dilakukan. Jadi saya anggap ini bagus. Iya. Tinggal mungkin mau ada reshuffle berikutnya, kan ini belum tuntas. Yang kemarin sebagai langkah quick win. Dalam minggu pertama, quick win minggu pertama menurut saya sudah bagus. Mungkin nanti masih akan ada quick win berikutnya, lanjutan gitu ya. Reshuffle ini mungkin di bulan, ya tidak lama lah. Mungkin ya. Di bulan Oktober kita berharap. Karena masih banyak kan. Kloter kedua dan ketiga ibaratnya. Kan masih banyak nih pejabat-pejabat yang tidak memenuhi syarat kompetensi tadi kan. Syarat integritas gitu, syarat track record itu supaya disisir lagi oleh Presiden. Kan ini negara, bukan warung kopi kan. Tidak bisa begitu. Nah, baru sesudah itu langkah jangka panjangnya sudah dijanjikan oleh pemerintah. Reformasi politik. Akan ada perubahan undang-undang pemilu, undang-undang DPR, undang-undang kepartaian, undang-undang perampasan aset. Itu juga sudah menurut rencana semula kan undang-undang perampasan aset itu kan nanti tahun 2026. Tapi saya baca hari ini katanya akan dituntaskan. Balik udah ngeluarin tuh kemarin. Akan dituntaskan tahun ini. Bagus. Karena itu udah lama. Sudah lama banget. Sudah lama. 2015 tuh sudah masuk prolegnas, 2018 draftnya selesai. Lalu sesudah disampaikan ke DPR tuh nggak pernah mau dibahas. Iya, aku paham. Dengan adanya aspirasi kemarin sebenarnya ada efek yang bagus nih, Pak. Makanya itulah perlunya masyarakat tuh punya hak berbicara, punya hak mengajukan aspirasi seperti itu agar negara itu berjalan. Ya ada yang protes, ada yang mengolah kan gitu. Betul. Yang begitu seperti ini terjadi udah mulai normal menurut saya. Iya. Jadi kan ini kan negara berjalan demokrasinya dengan baik gitu. Cuma kan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik kalau pintunya tidak dibuka kan ya. Makanya. Nah, kemarin kalau pintu terlalu dibuka lebar kacau juga. Makanya ada hukum di situ. Betul. Ada hukum kan yang ngatur. Jadi demokrasi itu temannya pasti hukum. Karena demokrasi kalau tidak ada hukumnya itu anarki. Pasti orang mau sesuka-suka kan. Betul. Maka ada hukum di situ, di mana ada sebuah lembaga yang mengatur, kemudian diberi wewenang untuk menindak, diberi senjata juga kalau orang melawan kan begitu. Betul. Nah itu aja sebenarnya. Dan ini udah mulai berjalan. Udah berjalan dengan baik lah. Aku lihat udah mulai arusnya tuh udah mulai muter lah kalau dibilang. Udah. Izin Pak. Hak perampasan aset undang-undang ini. Kalau secara jalur yang saya dengar narasinya itu kan harus melewati A, B, C, D, E. Sehingga akhirnya jangan sampai undang-undang ini bisa digunakan untuk memeras. Oke. Lewat mana aja, Pak? Saya mengikuti diskusi perampasan aset ini. Banyak orang yang berkomentar tapi belum tahu. Misalnya mengatakan, bahaya tuh undang-undang perampasan aset. Harta Anda hanya karena Anda dicurigai bisa dirampas. Enggak. Jadi untuk perampasan aset dalam tindak pidana itu ada satu tindak pidana yang tidak bisa segera dilakukan, tetapi kalau dibiarkan asetnya itu kan hilang. Misalnya, ini ada tindak pidana. Misalnya ya, rumah ini diindikasikan tindak pidana. Ya, Mas Denny pergi entah kemana, enggak ada. Ini rampas dulu biar dia pulang. Tetapi perampasan aset ini bukan dirampas oleh polisi, bukan. Itu pengadilan yang mutus. Jadi gini, saya penyidik, saya punya itu rumah tuh perlu dirampas tuh, ada dugaan korupsi itu. Amanin dulu lah. Lalu dia minta ke Kejaksaan Agung agar Kejaksaan Agung minta ketua pengadilan merampas aset ini. Harus lewat situ. Nggak bisa langsung dirampas gitu. Nah, pidananya tersangkanya dicari gitu. Beriringan. Iya, beriringan. Tapi ini sudah aman. Karena harta yang begini banyak. Jadi ada tindak pidana, orangnya belum ketemu, hartanya udah dibagi-bagi. Udah bersertifikat sebelum ini tertangkap. Loh, kok bisa begitu? Kan banyak. Kayak ini BLBI ini. Jaminan BLBI itu jadinya pelanggaran hukum lagi dong, Pak? Pelanggaran hukum. Jadi gini loh. Ada gini, banyak. Jadi dia melakukan tindak pidana gitu ya, lalu mengambil rumah misalnya milik masyarakat,
karena dia tindakan pelanggar pidananya nih, rumah dia ambil lalu dia sertifikatkan atas nama orang lain. Padahal ini harus dirampas lagi kan oleh negara. Tapi ini yang menyertifikatkan nih pelaku pidananya lari, nggak ketemu. Kan tidak boleh kalau tidak ada undang-undang perampasan aset. Kalau ada undang-undang perampasan aset, biar orangnya lari, saya bawa ini. Nanti kalau pulang dihitung lagi. Putusan pengadilan mengatakan, Pak, Anda yang rumah perampasan aset kemarin 7 hektar, itu yang 6 hektar saja yang boleh Anda ambil. Yang sisanya kembalikan. Sesudah ada putusan hakim pidananya. Kalau perampasan asetnya ini dilakukan dengan cara perdata. Ini kasus pidana, tetapi diselesaikan dengan cara perdata. Diambil dulu. Gitu. Oke. Yang saya tangkap, kalau berlakunya undang-undang perampasan aset ini, bahwa harta yang dia dapat dengan indikasi yang dia melakukan korupsi itu yang akhirnya disita. Bukan hanya korupsi, tindak pidana. Jadi tindak pidana apa saja yang misalnya masyarakat sipil gitu ya. Rakyat sipil kan korupsi itu biasanya pejabat. Rakyat misalnya mengambil hartanya orang lain lalu dia lari gitu. Dicari kemana-mana, nggak ada, ambil aja hartanya. Rampas. Nah, bagaimana? Kalau mau diadili, balik. Nanti dihitung. Tapi perampasan ini dilakukan oleh pengadilan. Bukan oleh penyidik. Ini kan orang takut semua. Wah, nanti Anda diperas oleh polisi, diperas oleh jaksa. Nggak bisa. Harus ada putusan dari pengadilan. Iya, minta ke pengadilan. Jadi jelas. Dan orang bisa melakukan intervensi di situ. Misalnya, ya, harta saya dirampas perampasan aset. Saya lari, nggak ketemu kan, rumah saya disita. Mas Denny nggak terima, itu bukan rumahnya Pak Mahfud, rumah saya. Anda bisa gugat ke pengadilan, salah rampas itu, bisa. Iya, bisa. Jadi itu kan sebenarnya konsekuensi logis dari kita meratifikasi konvensi PBB tentang melawan korupsi, UNCSC, ya. Tahun 2003, tahun 2006 kita ratifikasi itu. Nah, di situ ada 4 hal yang harus dimuat dalam rangka pemberantasan korupsi itu. Satu, orang memperdagangkan pengaruh. Tahu, Anda punya jabatan, mempengaruhi seseorang membuat keputusan. Ada pejabat di Indonesia yang masuk penjara. Ya, ini contoh nih, pejabat tinggi. Apa? Dia menelpon kantor Kementerian Perdagangan agar ini diberi lisensi untuk impor gula sekian ratus. Itu mempergunakan pengaruh. Dia bukan pejabat situ, nelpon ke situ. Lalu dia dapat setiap kilogram gula dia dapat Rp3.000. Nah, itu memperdagangkan pengaruh namanya. Lalu yang kedua, memperkaya, bukan diri sendiri, memperkaya siapa aja. Bisa itu orang tadi lain. Rampas asetnya. Oh, makanya Pak Nadiem nih kayaknya bisa masuk di situ. Masuk di situ. Bisa masuk di situ Pak Nadiem. Bisa masuk di situ. Lalu yang ketiga, menyuap pejabat asing. Atau menyuap pejabat internasional yang sedang bertugas di Indonesia atau orang sedang ke luar negeri karena ada bisnis apa dengan perusahaan, nyuap di situ. Nah, ini semua belum semua diatur di undang-undang kita. Nah, antara lain caranya yang sudah diatur tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Nah, perampasan aset ini belum. Ini yang mau kita realisasikan. Iya, itu yang sudah diusulkan ke DPR. Saya tuh bingungnya adalah perampasan aset ini maksudnya opo, maksudnya cuman diambil asetnya sementara, nanti dihitung-hitung mana yang aset setelah dia korupsi dan sebelum korupsi, atau memang dia dimiskinkan. Ini yang saya bingung nih Pak. Kalau saya kan ngerasa gini Pak. Sekaligus dimiskinkan juga karena dugaan korupsi kan diambil dulu. Tetapi nanti putusan finalnya apakah aset ini betul-betul harus dirampas atau hanya sebagian atau harus dikembalikan sesudah tindak pidana pokoknya, tindak pidana korupsinya itu sudah diadili kalau itu menyangkut korupsi. Berarti ada potensi tidak dimiskinkannya juga ada dong? Oh, ada. Ada potensinya. Pokoknya yang bukan hasil korupsi kan tidak bisa. Kalau soalnya misalnya Anda jadi pejabat tahun 2015, padahal Anda sudah punya kekayaan sebelum 2015 sudah banyak. Lalu ada penambahan harta sekian, kan harus yang sudah ada sebelumnya itu nggak boleh diganggu dong. Harus dikembalikan gitu. Oleh sebab itu di dalam Undang-Undang Perampasan Aset itu ada
Apa aset yang harus dirampas? Antara lain adalah jika pemasukannya tidak sesuai dengan profilnya, tidak sesuai dengan sumbernya. Mas Denny jadi pejabat tahun 2015 sampai 2020. Berapa gajinya sebulan? Gajinya sebulan 150 juta. Jadi kira-kira Anda sesudah 5 tahun kan pendapatannya, kalau itu semua tersimpan kan cuma 7,5. Kok tiba-tiba Anda lebih punya 10? Dari mana? Ini tanya. Dari mana kamu ini? 2,5-nya dari mana? 2,5 dari mana? Ya tinggal dijelaskan. Dia bisa buktikan aman. Buktikan. Oh, ayah saya meninggal nih, saya dapat warisan sekian. Iya kan? Ini tanah saya dulu tahun 2015, NJOP-nya hanya 2 miliar, sekarang jadi 3 miliar gitu. Kan ada buktinya semua. Bisa dibuktikan kan? Jadi nanti sisanya itu tidak diambil kalau memang itu sah. Yang memang ini ilegal ya nanti akan dirampas gitu. Oh, apabila nih Pak, saya sebagai orang yang punya otoritas, saya membuat satu undang-undang di mana undang-undang perampasan aset. Ketika diketahui aset yang dia dapatkan ini adalah hasil korupsi atau tindakan pidana melebihi daripada apa yang dia punya sebelumnya, saya miskin kan, saya ambil semuanya. Oh, enggak boleh yang sebelumnya dong, itu melanggar HAM. Diambil yang kelebihnya aja, itu pun harus diberi kesempatan membuktikan. HAM lagi ya? Oh iya dong, kalau orang punya harta dari mula sudah ini, lalu dimiskinkan seluruh ratanya, enggak boleh. Diambil semua, itu kan pelanggaran. Kan bisa memberikan efek jerah yang lebih tinggi. Tapi ini aja sudah membuat orang takut. Iya kan, kalau orang sudah punya sebelumnya lalu diambil semua, enggak akan ada orang jadi pejabat. Iya, kalau bisa sih jangan Pak jadi pejabat kalau mau korupsi ya. Karena poin-poin itu sebenarnya tujuannya adalah jangan membuat akhirnya orang itu kepengen jadi pejabat. Karena di beberapa negara di mana orang menjadi pejabat, kayak di Swiss kemarin saya pergi, itu kerjaan menjadi senator di sana. Bahkan presiden bisa dengar itu sampingan katanya. Mereka tuh kerja sampingan di situ. Jadi bentuk pengabdian buat negara karena gajinya juga nggak gede. Tapi bagaimana mereka memberikan sumbangsi sebagai warga negara untuk kemajuan negara gitu. Nah kalau kita kan di Indonesia kan masih banyak kan nyari duitnya, nyari powernya, itu kan yang harus kita geser Pak. Makanya aturan itu dibuat untuk menggeser pemikiran-pemikiran, gue jadi pejabat banyak duit nih, banyak power. Maksudnya begitu loh Pak, dengan hak itu. Begitu idealnya keinginan orang-orang yang bersih, tapi kita objektif aja kalau orang jadi pejabat gitu. Sebelum jadi pejabat sudah punya kekayaan 10 miliar, lalu sudah jadi pejabat di 2 korupsi, yang di atas 10 miliar aja. Iya, kan yang gitu akhirnya dipermasalahkan. Wah, berarti saya nggak bisa nambahin pasal baru ya Pak. Tadi saya barusan kepikiran, kalau misalnya orangnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi, diambil semua gitu satu, diambil semua, ini nggak bisa karena ada HAM. Kedua, keluarga, anak, tidak boleh lagi menjadi pejabat. Nah, kalau itu kalau itu bukan bisa nggak itu Pak? Kalau itu bukan karena itu kalau tidak boleh jadi pejabat itu adalah hukum administrasi. Oleh sebab itu dihukum lain nanti. Tapi bisa misalnya bisa. Nggak melanggar HAM yang ini kan? Dulu di zaman Belanda itu, di zaman Belanda, di sini di Indonesia orang itu kalau pejabat tidak boleh memperkerjakan orang dan memberi proyek di kantornya kepada saudaranya, satu ke atas, satu ke bawah, satu ke samping. Jadi ayahnya, anaknya, saudaranya nggak boleh ikut proyek di kantor orang itu. Maksudnya itu? Bisa dimasukkan, di Belanda aja ada. Zaman Belanda ada dulu ada. Titip ya buat masyarakatnya. Itu tambahin tuh. Jadi itu makin membuat dia berpikir kan? Iya. Dan kita mengurangi manusia-manusia dan keluarga-keluarga yang nanti tiba-tiba bapaknya bermasalah, anaknya kenapa tiba-tiba jadi pejabat gitu. Iya, betul. Itu tidak boleh. Itu bukan pelanggaran HAM, itu kesepakatan aja. Karena kalau orang menjabat ke sini bisa dapat fasilitas sini. Kalau sudah di situ boleh gitu. Itu hak asasi. Dan itu konsekuensi moral menurut saya, tanpa menutup rezeki mereka. Kan dia bisa cari kerjaan lain. Itu bisa kita usulkan karena dulu sudah ada usul seperti itu diajukan oleh Pak Rias Rasid. Namanya Undang-Undang Etika Berbangsa. Nah, orang nggak boleh jadi pejabat, nggak ikut jadi proyek, ikut gitu tuh ada aturannya, bisa dibuat. Di Indonesia belum. Wah, bagus tuh ide itu tadi tuh, saya setuju tuh. Berarti coba diusulkan ya supaya akhirnya apa, kita mengurangi tendensi di mana ada geng-gengan ya. Ada geng-gengan itu nggak bagus ya. Terus kemudian Pak, permasalahan tentang hukuman mati nih Pak.
Iya Pak, maksudnya orang korupsi dengan nilai total sekian triliun gitu. Kalau beberapa masyarakat berpikir kayak, kenapa sih nggak langsung dihukum mati aja kalau memang terbukti gitu? Ya. Kenapa nggak boleh Pak? Bukan nggak boleh. Hakimnya nggak berani. Nggak berani. Jaksanya nggak berani. Tapi yang narkoba kan banyak yang dihukum mati. Nah kalau yang ini kenapa nggak berani? Kalau nggak, yang boleh dihukum mati itu satu, pembunuhan berencana. Iya. Kayak itu yang... Ini hukuman mati apa seumur hidup nih Pak? Seumur hidup, ntar dulu. Oke. Ya, hukuman pembunuhan berencana, narkoba, pemberontakan terhadap negara. Oke, makar dan ya. korupsi. Korupsi ada hukuman mati. Oke. Cuma nggak pernah dituntut itu. Cuma dalam korupsi itu disebutkan hukuman mati itu bisa dijatuhkan manakala korupsi itu dilakukan dalam negara dalam keadaan krisis. Nah, tidak ada jaksa dan hakim yang berani menentukan krisis negara yang bisa dikaitkan dengan korupsi itu apa. Sekarang belum ada yang berani menerapkan itu. Nah, ke depan mulai 4 bulan lagi itu hukuman mati sudah tidak boleh. Undang-undang hukum pidana yang baru itu menyatakan hukuman mati itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa dan itu pun tidak dieksekusi. Boleh dijatuhi hukuman mati, tidak dieksekusi selama 10 tahun. Kalau 10 tahun dia tidak melakukan kejahatan apapun, dia baik, tidak usah dieksekusi, hukumannya turun menjadi seumur hidup. Itu sebabnya Sambo itu kan dihukum mati. Oke. Tapi sekarang diturunkan. Jadi seumur hidup. Jadi seumur hidup. Nggak bisa keluar. Itu sudah hukuman maksimal itu seumur hidup. Karena misalnya Sambo hukumannya nggak diturunkan ya. Iya. Per 1 Januari 2026 itu sudah berubah. Dia bisa minta. Saya minta seumur hidup aja gitu. Oh, dia bisa ajukan? Bisa ajukan, iya. Dan bisa ya sipirnya kan. Kepala penjaranya yang ngajukan ini berkelakuan. Nah ini menjadi pertanyaan saya Pak, kenapa dan masyarakat juga, kenapa sih hukuman mati sulit banget ditegakkan? Karena wacana yang selalu saya dapat adalah bertentangan dengan HAM, bertentangan dengan HAM. Sedangkan di beberapa negara saya lihat mereka ya hukum mati, Cina terutama Pak. Waktu reformasi tahun 90, itu bukan hukum mati lagi Pak, udah barbar sekali. Iya banyak. Waktu saya ke Cina dulu sedang ada eksekusi hukuman mati seorang wali kota. Dihukum mati karena apa? Memberi izin bangunan di jalur hijau. Iya. Jalur di mana tidak boleh ada bangunan, diberi izin di situ bangun. Di sini masih sepele nih ya. Di sini masih sepele. Saya pas ke sana hukum mati. Ada lagi yang di Cina. Iya. Itu kepala kejaksaan tinggi sebuah provinsi datang ke Eropa. Iya. Atas undangan itu. Iya, tahu dia. Dikasih bawa ongkos dari kantornya. Ternyata sesudah itu ketahui dia datang ke sana diongkosi oleh tuan rumah. Orang sana. Iya. Orang sana. Dan dia diundang itu minta diundang. Minta diundang lagi. Pulang hukum mati. Gitu. Nah kalau di Indonesia yang begitu malah perjalanan 2 hari ditulis 10 hari itu udah biasa. Dapat sana, dapat sini Pak ya. Dapat sini lah. Enak ya Pak ya. Ya kita, ya setiap negara beda cara menyikapi setiap negara. Di Amerika aja 50 negara. Iya. Tidak semua negara memberlakukan hukuman mati. Tapi ada beberapa negara yang tetap memberlakukan hukuman mati. Negara bagian ya. Kita nggak bisa ya Pak menjalankan itu kalau berdasarkan demografi dan lain-lain. Kita aja kesepakatan kita aja. Kalau saya sih sejak dulu sudah setuju tuh hukuman mati. Berarti kesepakatan ya. Kesepakatan kan hukum itu kan resultante ya. Kesepakatan para pembuatnya DPR dan pemerintah. Nah DPR-nya takut. Udah jangan hukuman mati lah gitu kan. Ya enggak jadi. Ketakutannya apa sih Pak kalau biasanya kayak begitu? Apa sih ketakutannya? Kan kalau orang bersalah memang dia ini sudah harus dihukum mati ya sudah lah gitu. Ya memang ada yang murni berpendapat itu pelanggaran HAM karena nyawa manusia itu hanya boleh dicabut oleh keputusan Tuhan, bukan keputusan. Ada yang berpendapat kan begitu. Tuhan menggunakan kita juga. Iya, Tuhan juga nyuruh kita untuk hukum kan. Iya kan kalau gimana? Iya kan? Itu alasan orang penganut paham universalisme hak asasi manusia. Kan ada paham HAM itu ada yang universal, ada yang partikular. Nah, partikularnya ini berbagai negara bisa berbeda. Nah, kita kalau mau pakai itu bisa. Dan kita bisa pakai untuk beberapa tindak pidana kan masih ada. Nah, ini sebagai penutup nih Pak, ini diskusi luar biasa, banyak sekali dagingnya kalau kata netizen. Bapak melihat dalam 5 tahun ini kan Pak Prabowo menjadi presiden.
5 tahun ke depan. Ke depannya, ya kan? Saya ada keresahan nih, Pak. Nggak tahu Bapak sama atau enggak. Saya melihat Pak Prabowo ini punya karakter yang berbeda sekali. Banyak kasus korupsi yang terkuak. Ya kan? RC salah satunya yang tidak berani. Bapak kan tahu kan tentang RC. Bapak pernah bicara tentang Riza RC. Khalid. Iya. Punten, kalau Bapak melihatnya gimana? Prinsipnya, kalau negara ini ingin selamat, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu satu. Ya, karena teorinya itu kata Bank Dunia, itu kelangsungan satu negara dalam menjaga menggunakan asetnya itu 44% itu hukum. Kalau hukum tidak mencapai 44% penegakannya, artinya 44 bukan 40% dari kasus ya. 44% itu ditentukan oleh hukum, 43% ditentukan oleh yang lain-lain, 23% ditentukan oleh sumber daya alam. Jadi sumber daya alamnya akan habis, tidak ada gunanya, investor tidak berani masuk kalau hukum tidak tegak. Dan oleh sebab itu kasus yang seperti Riza Khalid ini banyak, itu baru salah satu contoh. Belum backing-backingan oleh aparat di berbagai pengelolaan tambang di berbagai daerah. Belum lagi banyak orang-orang asing bekerja yang tampaknya dipertanyakan izinnya dari mana, dan macam-macam lah, masih banyak. Tapi hukum harus ditegakkan. Dan saya melihat Pak Prabowo punya niat untuk ini. Cuma karena itu terlalu banyak, ini seperti Riza Khalid misalnya. Lalu ada Aguan di PIK 2 di PIK 2 yang menyebut-nyebut nama Aguan dan sebagainya. Itu dulu sudah tegaskan semula, lalu sekarang mundur lagi, belok. Nah, itu karena memang masalahnya sangat rumit, melibatkan pejabat, melibatkan banyak orang gitu ya, membutuhkan administrasi yang sudah terlanjur keluar dan sebagainya. Kalau dicabut timbul perkara baru, sehingga saya melihat Pak Prabowo punya niat baik tetapi masih menata. Menata itu artinya apa? Kira-kira kalau saya bertindak ini, masalahnya kan benturan ini. Kalau saya bisa menyelesaikan ini akan belok kemana? Bermasalah ke sini akan gini. Sehingga dia menurut saya tahun pertama itu masih menata. Tapi pernyataan perangnya terhadap korupsi sudah dinyatakan berkali-kali dan sudah mulai. Korupsi-korupsi barunya itu kan hampir tidak ada ya. Korupsi baru ya. Begitu ada langsung ketangkap. Sisa-sisa yang lama yang tidak terlalu kuat jaringannya seperti Nadiem, Menak dan sebagainya itu kan diproses terus gitu ya. Dikejar. Saya selalu berbicara lucu kalau bicara dana haji ini. Kalau orang Islam itu naik haji atau umroh gitu kan ada satu tempat di mana kita harus lari. Namanya sa'i. Sa'i, lari gitu. Lari di sini sampai sana 7 kali. Nah, terus ada pejabat di Indonesia dari Kementerian Agama. Sudah di Indonesia masih lari-lari terus. Pak, kok masih lari-lari? Ini kan sudah di Indonesia. Kok Anda saya terus? Saya dikejar polisi dan KPK. Lucu banget. Penutupnya lucu banget. Dikejar KPK. Nah, yang begitu-gitu tuh bisa diselesaikan. Dan Pak Prabowo bisa menyelesaikan itu. Bisa, tapi waktunya memang. Iya, tapi yang lama-lama yang gede-gede itu. Terus terang, Pak Prabowo ini kan nyebut di DPR. Kamu jenderal-jenderal, polisi, TNI, pejabat, siapapun saya hadapi. Nah, karena memang dalam catatan saya banyak kejahatan-kejahatan pertambangan, kejahatan hutan, kejahatan terhadap kekayaan adat itu di backing oleh orang-orang berbintang. Gitu. Makanya Pak Prabowo mengatakan itu, saya sekarang mengatakan juga. Itu betul Pak Prabowo, karena laporannya sudah banyak. Dan Bapak pernah ada di dalam? Saya pernah di situ. Bapak tahu? Saya tahu. Sampai Bapak pernah ngomong ya, kalau misalnya pertambangan itu dia berjalan dengan benar ya, itu satu kepala 20 juta per kepala. Per orang di Indonesia? Per orang. Nggak usah kerja Pak? Nggak usah kerja. Itu asal itu di ini. Kita punya banyak loh. Emas, nikel, panas bumi, batu bara, macam-macam. Kita kalau ditanya Indonesia tuh mau bekerja sama dengan luar negeri itu punya apa sih? Kita malah bertanya. Saya punya semua, kamu punya apa? Kan gitu, harusnya kan? Gitu ya. Bargaining power kuat di kita ya. Ini malah kebalik ya. Kebalik. Berarti setiap hari ada 20 juta rupiah dari kita yang diambil oleh orang agar tidak
wah itu Pak Mahfud ngitungnya tuh hebat gitu ya. Saya sampaikan bahwa hitungan ini adalah hitungan KPK resmi. Oke. Cuma dulu tidak banyak yang mengutip. Itu dulu yang mengumumkan tahun 2014 itu Abraham Samad. Ya, sesudah dia mengundang ahli-ahli dari Rusia, Amerika, berbagai negara ahli itu. Oh, kalau tambang saja tidak korupsinya bisa ditutup, mudah. 20 juta per kepala. Juta per kepala. Tiap hari itu, Pak? Apa tiap bulan? Tiap bulan. Tiap bulan. Jadi tiap bulan ya. Karena gajian, masa Anda minta gaji tiap hari? Iya. Kali-kali, Pak. Soalnya kemarin narasinya 3 juta per hari, ya kan? Ternyata narasinya lari kemana-mana. Pak, terakhir penutup. Ini, Pak, ada yang bisa disampaikan nggak untuk Pak Presiden? Kali-kali, ini kan Pak Presiden suka nonton soalnya. Ya mudah-mudahan Pak Presiden terus ini konsisten, tegas seperti sejak akhir Agustus sampai sekarang ini kelihatannya sudah menampakkan ketegasannya, konsistensinya, dan mendengar aspirasi masyarakat. Sebelum itu, setiap masukan tuh nampaknya tidak pernah didengar. Mungkin tidak sampai, mungkin bawahannya tidak ngerti. Ini hasil diskusi resmi akademik di kampus. Kenapa Pak Prabowo itu kok seperti kalau masukan tidak pernah sampai ke dia? Karena setiap dia bicara masalah beda dengan bawah. Iya, kayak ada lambat masuknya. Iya, lambat masuknya. Itu tentang data apa, data kemiskinan, data ini, data itu. Kok beda dengan hitungan orang, data apa pertumbuhan misalnya ya. Beda. Nah, rupanya ini nggak masuk ke sini. Apalagi protes. Nah, sekarang udah masuk nih protes-protes ini. Menarik. Ini terakhir ya. Hari ini ada berita. Bapak Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Luhut menyatakan, hei para pejabat, kamu jangan memberi data yang bohong kepada Presiden. Ini negara, kata Pak Luhut. Itu termuat di berbagai media. Jadi satu, informasi harus benar, bersih, kemudian ya penegakan aturan dan hukumnya itu harus terus. Dan Pak Prabowo sudah mulai ini menurut saya. Ya mudah-mudahan. Ya itu yang kita harapkan semua. Sehingga informasi dan komunikasi ke Bapak itu menjadi cepat, fast response. Sehingga Bapak itu bisa mengambil keputusan juga yang tepat. Dan keputusan yang diambil itu kalimat-kalimat yang keluar tidak digoreng-goreng. Iya betul. Itu yang paling berbahaya. Jadi itu bukan pesan saya, pesan kita dan rakyat Indonesia. Siap. Izin Pak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Mahfud.